Ya halo guys, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja di masa pandemi ini. Dan di video kali ini, gue mau membahas sebuah film yang berjudul The Croods: A New Egg. Film kedua ini menceritakan tentang petualangan keluarga yang dipimpin oleh Groot untuk bertahan hidup di alam bebas. Dan keluarga ini harus bertahan hidup melawan banyaknya hewan yang setiap hari harus mereka temui di alam bebas. Dan sampai akhirnya mereka menemukan sebuah tempat yang indah yang berada di balik tembok. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas. Di awal film kita diperlihatkan keluarga Croods sedang melarikan diri dari kejaran armadillo yang bercakang besi. Di dalam keadaan darurat, Guy dan Ip malah asik bermesraan di saat nyawa mereka sedang terancam. Ya biasalah anak muda kalau udah kenal cinta-cintaan, udah gak peduli lagi sama keadaan sekitar. Semua berasa milik mereka berdua, yang lain hanya ngontrak. Groot, ayahnya Ip, marah melihat anaknya malah bertingkah aneh seperti tidak biasanya. Groot, ayahnya Ip, belum setuju dengan hubungan Ip dan Guy dan hampir saja ingin memukul Guy. Namun Uga berhasil menahan Groot. Dengan diam-diam dan berbisik-bisik, Guy melamar Ip dan Ip menerima lamarannya Guy. Dan Groot yang masih belum bisa tertidur mendengar anaknya dilamar langsung marah dan meninggalkan mereka berdua untuk sementara waktu untuk memendam amarahnya terhadap Guy. Dan tanpa sengaja, Groot menemukan suatu tempat yang berada di balik tembok. Rupanya yang ada di balik tembok tersebut adalah kebun makanan yang sangat banyak dan terlihat sangat lezat. Ketika Groot ingin memberitahukan kepada keluarganya atas apa yang telah dia temukan, dia malah diserang oleh keluarganya sendiri. Ya dikira Groot adalah hewan buas yang hendak memakan keluarga ini. Dan semuanya pun meminta maaf dikarenakan telah menyerang ayahnya sendiri. Kemudian mereka semua melihat tempat yang akan ditunjukkan oleh Groot. Mereka semua terkejut melihat tempat yang ditemukan oleh ayahnya. Di balik tembok, rupanya banyak sekali makanan-makanan yang sangat lezat yang belum pernah mereka jumpai selama ini. Dan tanpa banyak berbasa-basi, mereka semua langsung melahap semua makanan yang mereka temukan di dekatnya. Mereka berpikir telah menemukan rumah baru yang nyaman dan penuh dengan makanan lezat. Semuanya lalu tepar kekenyangan. Keluarga The Croods tidak sengaja menginjak jebakan yang membuat semua orang masuk ke dalam jebakan. Lalu datang seseorang yang memakai tameng. Di balik tameng tersebut, mereka adalah manusia yang ternyata orang ini adalah orang yang merawat kebun makanan itu sejak lama, serta mereka tinggal di sini. Mereka adalah keluarga Betterman yang bernamakan Phil dan istrinya yang bernamakan Hope. Phil langsung melepaskan jebakan serta menyambut dengan riang gembira. Manusia goa yang mereka pikir telah punah beberapa tahun yang lalu dan terkejut melihat Guy masih hidup. Guy juga terkejut melihat keluarga Betterman dikarenakan Guy dan keluarga Betterman dulunya bersahabat dan tinggal berdampingan. Lalu keluarga Betterman mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam rumahnya yang berada di pohon. Keluarga Groot terkesan melihat rumah yang begitu besar dan begitu indah. Dan Hope memperkenalkan anaknya yang dulu merupakan teman kecilnya Guy yang sekarang telah dewasa yang bernama Dawn. Guy dan Dawn, mereka berdua mempunyai hewan peliharaan yang sama, yaitu kukang. Kukang punya Guy bernama Belt dan kukang punya Dawn bernama Sasha. Kemudian Guy memperkenalkan satu-satu keluarga The Croods kepada semua orang. Ip kelihatannya senang sekali mempunyai teman wanita yang seumuran dengannya. Mereka berdua pun akrab dengan cepat saat pertemuan pertama. Grug yang sangat mencintai pisang lalu mencoba mengambil salah satu pisang. Akan tetapi hal itu dilarang oleh Phil. Grug boleh memakan semua makanan yang ada di kebun ini kecuali pisang. Dan pada malam hari, Phil dan Hope merencanakan sesuatu agar bisa menyingkirkan Guy dari keluarganya The Croods supaya bisa menikahkan dengan anaknya Dawn. Dan juga Phil dan Hope merencanakan supaya keluarga The Croods cepat pergi dari rumahnya dikarenakan hanya menimbulkan kekacauan dan kerusakan saja. Keesokan paginya, Groot dan Ip heran melihat semua orang bertingkah berbeda. Tang yang asik menonton jendela, sedangkan Uga, nenek, dan anaknya sedang bersantai manja di atas air.
Dan Ip secara tidak sengaja melihat Guy telah berubah mengikuti gaya berpakaian keluarga Betterman. Ip yang melihat sikap dan perilaku Guy yang telah berubah mengikuti keluarga Betterman langsung kesal dan meninggalkan Guy. Grook yang dari tadi sudah kesal sejak berada di rumah ini juga keluar dari rumah ini mengajak Tang bersamanya untuk bermain di tepi pantai. Dikarenakan selama di rumah ini keluarga The Croods kurang kebersamaannya. Saat sedang sendiri, Phil mengajak Grook untuk ke tempat rahasianya yang tidak pernah orang ketahui. Selama perjalanan, Phil bercerita dialah yang membuat tempat ini yang awalnya gersang menjadi tumbuh subur. Lalu tempat rahasia yang akan ditunjukkan Phil kepada Grook adalah berupa pemandian air panas. Dan terlihat Grook seperti kurang menyukai tempat pemandian air panas milik Phil. Dan terlihat juga Grook seperti akan pingsan kepanasan. Ip yang masih kesal dengan Guy langsung menyendiri di atas bangunan. Lalu datang Dawn untuk menemani Ip. Ip lalu bercerita mengenai petualangan mereka agar bisa sampai ke sini. Dan Dawn menceritakan kepada Ip bahwa dia ingin sekali melihat dunia luar yang berada di balik pagar yang mengelilingi rumahnya. Lalu kemudian Ip mengajak Dawn untuk keluar menikmati pemandangan yang ada di balik tembok. Dawn tahu bahwa dia tidak diperbolehkan orang tuanya untuk keluar dari tembok, tapi dikarenakan rasa penasaran yang sudah memuncak, akhirnya mengabaikan peringatan orang tuanya tersebut dan pergi keluar pagar, menaiki harimau Ip. Dan mereka berhasil keluar dari tembok dengan memanjat pagar. Dawn terlihat sangat senang sekali melihat pemandangan yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Dan juga Dawn sangat senang menunggangi harimaunya milik Ip. Mereka berdua sangat senang berjalan-jalan keluar dari pagar untuk melihat dunia baru. Dan mereka berdua tidak sengaja menabrak sarang lebah yang sangat besar yang mengakibatkan tangan Dawn tersengat oleh lebah. Dawn bukannya sedih, malah bersemangat dikarenakan ini merupakan luka pertamanya selama hidup. Dawn dan Ip pulang dengan diam-diam agar tidak diketahui oleh semua orang. Akan tetapi ketahuan oleh Guy. Guy yang kaget melihat tangan Dawn membesar akibat tersengat lebah. Guy langsung marah kepada Ip dikarenakan Ip yang telah membawa Dawn keluar dari pagar. Sedangkan Dawn tidak diperbolehkan keluar dari tembok oleh orang tuanya. Ip yang kaget melihat Guy marah, akhirnya kesal terhadap Guy. Saat di meja makan, kedua keluarga ini sedang bertengkar dikarenakan Phil telah menjebak menipu Grook supaya menyerahkan Guy untuk tinggal bersama keluarga Betterman. Ip dan Guy marah mendengar kesepakatan itu. Lalu kemudian Ip menyerahkan batu lamaran yang telah diberikan oleh Guy dikarenakan telah kecewa melihat sikap Guy yang telah berubah. Lalu keluarga The Croods keluar dari rumah Betterman. Greg marah melihat dirinya telah ditipu oleh Phil. Greg lalu mengajak istrinya untuk memakan seluruh pisang yang ada di kebun milik keluarga Betterman. Phil marah dan sedih dikarenakan Greg telah memakan seluruh pisang yang ada di kebunnya. Phil bercerita bahwa semua pisang yang ia tanam adalah untuk diberikan kepada Punch Monkey, supaya sekumpulan monyet itu tidak mengganggu kehidupan keluarganya. Namun itu semua sudah terlambat. Sekelompok Punch Monkey datang untuk mengambil pisang, dan monyet melihat tempat pisangnya telah kosong. Lalu monyet itu langsung marah dan menyerang dan menculik Phil, Guy, dan Grook untuk dibawa ke markas Punch Monkey. Keluarga Croods dan keluarga Betterman kaget melihat tembok yang kokoh hancur serta tidak melihat Phil, Greg, dan Guy. Lalu Ip menyuruh Sandy untuk melacak keberadaan mereka. Lalu dua keluarga ini pun pergi untuk mencari dan menyelamatkan para lelaki. Akhirnya Grook, Phil, dan Guy sudah sampai di markas Punch Monkey. Sesampai di dalam markas, Grook mencoba menantang duel dengan Punch Monkey. Yang ada malahan Grook malah tepar di tinju. Kemudian datang ketua Punch Monkey. Salah satu monyet bilang mereka bertiga telah menghabiskan semua pisang untuk persembahan para monster. Oh iya, monyet-monyet petinju ini berkomunikasi dengan cara memukul wajah lawan bicaranya. Dan Guy yang bisa berbahasa monyet langsung berkomunikasi dengan ketua monyet dengan cara memukul wajahnya. Lalu ketua monyet membalas dengan memukul wajah Guy. Ketua monyet pun bilang bahwa Phil telah melanggar kesepakatan dan para monyet menginginkan pisang.
untuk persembahan kepada monster nanti malam pada saat bulan purnama. Sambil memukul muka Guy, ketua monyet bercerita bahwa dulu mereka semua hidup dengan damai. Pohon-pohon pisang tumbuh di mana-mana dan pisang sangat melimpah ruah. Kemudian setiap bulan purnama, monyet memberikan sebagian pisangnya untuk persembahan kepada monster monyet raksasa. Namun, sumber air tiba-tiba berhenti dan hilang, yang menyebabkan seluruh tanaman pisang mati dan monyet-monyet bingung mau memberi persembahan apa kepada monster. Pada setiap bulan purnama, monyet-monyet memberikan sebagian pisangnya untuk persembahan kepada monster monyet raksasa. Namun, sumber air tiba-tiba berhenti dan hilang, dan monster monyet pun marah dan menculik beberapa monyet sebagai pengganti pisang. Rupanya, yang menyebabkan sumber air mati adalah akibat pil yang mengubah aliran air dari pegunungan untuk membuat kebun miliknya tumbuh subur. Semua monyet pun marah mendengar perkataan dari pil. Sesampai di markas Spot Monkey, mereka harus melewati sumpulan hiu darat untuk sampai ke dalam markas. Uga dan Hope berdebat untuk memilih jalan lain. Akan tetapi, Uga bilang tidak ada jalan lain. Pertengkaran Uga dan Hope membuat Chunky, harimau yang mereka tunggangi, menjadi tidak seimbang yang mengakibatkan mereka jatuh ke dalam sungai. Untungnya, mereka semua selamat dari aliran sungai dan dari hiu darat. Dan kemudian, neneknya Ip bercerita bahwa sewaktu muda, ia adalah seorang ketua dari kelompok pejuang wanita yang hebat yang bernama The Thunder Sister. Lalu dengan mengejutkan, nenek menyuruh rambutnya untuk mencari keberadaan Grug, Guy, dan Phil. Dan ternyata rambutnya tersebut adalah seekor binatang yang bernama Pegasus. Kemudian terlihat Ip masih kesal karena Guy yang memilih untuk tinggal bersama keluarga Betterman dibandingkan tinggal bersamanya di keluarga Croods. Lalu datang ibunya Ip untuk berusaha menenangkan amarah anaknya yang sedang dimabuk cinta. Dan Uga memberi nasihat agar tetap mengejar apa yang kamu sukai dan apa yang kamu cintai. Kemudian, di dalam markas Spot Monkey, Grug dan Phil sedang berkelahi menyalahi satu sama lain yang mengakibatkan mereka terjebak di sini. Dan mereka kelelahan berkelahi dan akhirnya tumbang. Grug dan Phil diikat menggunakan kostum pisang untuk diberikan kepada monster. Sebelum mati, mereka satu sama lain meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi. Dan Guy berharap ingin menemui Ip di sisa waktu hidupnya dikarenakan Ip adalah wanita yang paling dia cintai. Dan Grug merestui hubungan Guy bersama dengan Ip dikarenakan Grug yakin bahwa Ip akan bahagia jika bersama dengan Guy. Kemudian rambut sang nenek yang dilepas untuk mencari keberadaan para lelaki akhirnya telah kembali dan menunjukkan tempat keberadaan mereka. Lalu si nenek memberikan julukan kepada semua orang agar mereka bersemangat menyelamatkan para lelaki yang terjebak di markas Spot Monkey. Mereka semua lalu pergi. Kedatangan monster telah tiba, yang ternyata monster itu adalah monyet raksasa. Monyet lalu mengambil pisang dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian secara tiba-tiba datang pasukan The Thunder Sister yang akan menyelamatkan para lelaki. Melihat para lelaki sudah masuk ke dalam mulut monyet raksasa, nenek menyuruh Pegasus untuk masuk ke dalam hidung supaya membuat monster itu bersin. Dan rupanya cara itu berhasil yang membuat Grug, Guy, dan Phil. Lalu mereka terjatuh di tempat persembahan. Kemudian Hope dan Dawn menarik tempat persembahan menggunakan jaring laba-laba milik serigala yang berkaki laba-laba. Monster yang melihat makanannya pergi marah, namun Ip menahan pergerakan monster supaya tidak mengejar pisang. Melihat Ip dalam keadaan kesulitan, datang Guy untuk menyelamatkan Ip dari serangan monster. Dan dalam keadaan terdesak, Guy malah mengajak Ip untuk balikan, dan Ip menerima kembali ajakan dari Guy. Ip dan Guy terperangkap di atas tengkorak raksasa. Kemudian keluarga Croods dan Betterman bersatu untuk menyelamatkan Ip dan Guy dengan cara melempar batu. Si monster marah dilempar batu dan langsung menyerang balik orang yang melempar batu. Jika dalam bahaya, Ip dan Guy mempunyai rencana untuk membakar tumbuhan menjalar yang menahan tengkorak raksasa supaya bisa langsung menindih monyet raksasa itu. Dan usaha Guy dan Ip pun berhasil. Monyet raksasa itu jatuh ke dalam jurang yang gelap dan dalam.
Ip dan Guy pun merayakan keberhasilan itu dengan berciuman. Monster monyet rupanya masih selamat, kemudian kembali menyerang dua keluarga itu dan berhasil menangkap Ip. Mereka semua berusaha menyelamatkan Ip, akan tetapi monster itu hanya memegang jari kelingking Ip yang ternyata telah putus dan digantikan oleh kulit kacang. Monster itu pun terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Kemudian mereka semua kembali ke rumah Betterman, serta keluarga Betterman menerima keluarganya Croods jika hendak tinggal di rumah mereka. Dan juga para monyet diperbolehkan tinggal di sekitar rumah Betterman. Ip dan Guy meminta izin untuk tinggal berdua, dan izin tersebut diperbolehkan oleh Groot dengan rasa ikhlas. Dan pada akhirnya, keluarga Croods dan keluarga Betterman tinggal bergandengan satu sama lain, dan film pun selesai. Ya, gimana menurut kalian tentang film The Croods A New Egg ini? Dan tuliskan di kolom komentar mengenai pendapat kalian tentang film ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Oh ya, satu lagi.